Jessica dan teman-teman saya. Hai, namaku Diana Pramesti Devina Cahyani dan temanku. Halo, namaku Intan Nur Cahyani. Halo semuanya, hari ini kita akan menjelajahi konsep yang sangat penting dalam ekosistem, yaitu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan membantu kita memahami bagaimana organisme dalam suatu ekosistem saling berhubungan melalui rantai makanan yang kompleks. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk kita simak video ini sampai akhir ya. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih jaring-jaring makanan itu apa? Nah, daripada penasaran, yuk kita belajar tentang jaring-jaring dalam ekosistem. Nah, jaring-jaring makanan adalah cara untuk menggambarkan bagaimana organisme dalam suatu ekosistem saling terhubung melalui interaksi makanan. Dalam suatu ekosistem rantai makanan, yang satu berhubungan dengan rantai makanan yang lain membentuk suatu jaring-jaring yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, adapun 3 komponen jaring-jaring makanan. Yang pertama ada produsen atau biasa disebut dengan penghasil, merupakan organisme yang mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis, seperti tumbuhan hijau yang menghasilkan glukosa dari sinar matahari. Yang kedua ada konsumen, merupakan organisme yang memakan tumbuhan atau herbivora, atau organisme lain karnivora atau omnivora. Dan yang terakhir, dekomposer, merupakan organisme seperti bakteri dan jamur yang memecah bahan organik mati menjadi nutrien yang dapat digunakan kembali. Selain komponen, ada juga tingkatan dalam jaring-jaring makanan. Untuk tingkat pertama, yaitu produsen, seperti tumbuhan dan alga yang menghasilkan makanan. Tingkat kedua ada konsumen sekunder, yaitu hewan yang memakan tumbuhan atau herbivora. Tingkat ketiga yaitu konsumen tersier, yaitu hewan yang memakan konsumen sekunder atau karnivora. Dan yang terakhir ada dekomposer atau pemecah, yaitu suatu organisme yang mengurangi bahan organik mati. Lanjut ke pembahasan berikut ini. Mari kita lihat rantai makanan di ekosistem padang rumput berikut ini. Rumput kedudukannya sebagai produsen, karena sebagai penghasil makanan untuk hewan lainnya. Rusa sebagai konsumen tingkat 1, harimau sebagai konsumen tingkat 2, dan jamur sebagai dekomposer atau pengurai. Sekarang bisa kita lihat terdapat banyak rantai makanan di sini yang saling tumpang tindih. Ada yang tahu ada berapa sih jumlah rantai makanan di ekosistem tersebut? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Nah, terdapat 6 jumlah rantai makanan pada ekosistem padang rumput. Selanjutnya, mari kita lihat jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah berikut ini. Sebelum itu, amati rantai makanan di ekosistem sawah berikut ini. Pada gambar padi, kedudukannya sebagai produsen, karena dia dapat menghasilkan makanan bagi makhluk hidup lainnya. Kemudian, belalang sebagai konsumen tingkat 1, katak sebagai konsumen tingkat 2, dan elang sebagai konsumen tingkat 3. Dan yang terakhir ada jamur yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Hai Sobat Biologi, ada yang tahu nggak sih berapa jumlah jaring-jaring makanan di ekosistem sawah pada gambar ini? Sekarang kita lihat satu persatu rantai makanannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa ada 5 rantai makanan di jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Yang terakhir, jaring-jaring makanan pada ekosistem laut. Kita amati dulu rantai makanan di ekosistem laut berikut ini ya. Fitoplankton kedudukannya sebagai produsen, kemudian zooplankton sebagai konsumen tingkat 1, udang sebagai konsumen tingkat 2, dan ikan besar ini sebagai konsumen tingkat 3, atau bisa juga sebagai pengurai, karena ikan besar juga bisa memakan ikan yang sudah mati. Sekarang amati jaring-jaring makanan ekosistem laut berikut ini. Ada berapa sih rantai makanannya? Nah, dapat kita simpulkan terdapat 4 rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem laut tersebut. Baiklah, jadi kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini adalah
kita sudah mempelajari ekosistem, dan ekosistem itu sangat penting bagi kehidupan. Karena keseimbangan ekosistem ini dapat menjaga integritas lingkungan melalui keseimbangan karbon dioksida dan juga oksigen, serta berfungsi mengendalikan banjir, menyediakan pembangkit energi, sumber makanan dan obat-obatan, produksi kayu, estetika, sebagai sarana rekreasi dan juga wisata. Baiklah, sekian video pembelajaran dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Belum selesai sampai di sini. Nah, sebelum itu kita lakukan evaluasi dulu ya. Untuk itu, kita saatnya ada yang penasaran? Nah, selanjutnya saatnya kita kuis. Untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Kita beri waktu 30 detik untuk bisa menjawab. Kemudian kita lanjut soal yang kedua. Apa fungsi jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem? Lanjut soal yang ketiga. Ada berapa tingkatan dalam rantai makanan pada ekosistem? Soal yang terakhir, nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Pada gambar di samping merupakan rantai makanan pada ekosistem apa? Nah, di situ terdapat padi, kemudian ada belalang, katak, burung, dan juga jamur. Dan see you next time teman-teman.